Ya, sobat-sobat belajar, sobat-sobat Krishna. Kalau di video sebelumnya kita sempat membahas simple sentence, and this is my promise, right? I promise you to have another video, and we are going to talk about complex sentence. Seperti apa sih complex sentence? Ya, langsung saja supaya menghemat waktu belajar teman-teman semua ya. Oke, yuk masuk ke complex sentence seperti apa, right? Oke, what is a complex sentence then? Alright, a complex sentence is a sentence that contains an independent clause and one or more dependent clauses. Kalau yang simple sentence hanya independent clause saja, tidak ada dependent clausesnya. Tetapi kalau complex sentence di sini kita mulai belajar lagi tentang dependent clause sama independent clause. Ya, ini masuk di sini. Jadi kalau kalimat yang kompleks itu adalah kalimat yang memiliki atau di dalamnya terkandung satu clause independent, ya, dan more dependent clauses. Ya, satu atau lebih dari satu bisa. Ya, oke. Nah, seperti apa sih dependent clause? Ini dia dependent clause. Supaya teman-teman jelas ya. A dependent clause or subordinate clause is a clause that cannot stand alone as a complete sentence. Cannot stand alone as a complete sentence. Tidak bisa berdiri sendiri dalam menjadi satu kalimat. No, tidak bisa. Why? Because it does not express a complete thought. You see? It cannot stand alone as a complete sentence. Why? Because it does not have or expresses a complete thought. Tidak bisa. Makanya disebut ini dependent. Depends on another clause. Ya, dependent clause pastinya ya. Sorry, independent clause pastinya ya. Oke. Like all clauses, a dependent clause has a subject and a verb. Tetap sama loh. Ini memiliki subject, memiliki verb. Ya, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Nanti di kalimat, contoh kalimat, nanti teman-teman akan lebih jelas. Ya, kalau this time we talking about dependent clause and we are going to talk about independent clause. Ya, seperti apa ini independent clause ya? Yuk kita cek di sini. An independent clause is a clause that cannot independent clause is a clause that can stand alone as a sentence. Dia bisa berdiri sendiri. Ya, it expresses a complete thought. Nah, di sini sudah mulai mengekspresikan kalimat ini mengekspresikan satu pemikiran yang utuh. Kalau yang dependent belum utuh. Kalau yang independent sudah yang utuh. Ya. Remember, this clause also has a subject and a verb. Sama antaranya dependent and independent. Sama-sama ada subjek, sama-sama ada verb, tapi yang membedakan adalah pemikirannya. Apakah sudah mengekspresikan satu pemikiran yang utuh atau belum? Kalau sudah berarti independent. Kalau belum utuh berarti dependent. Itu aja ya. So kita masuk ke contoh kalimatnya ya supaya teman-teman lebih jelas ya. Oke, yuk. Example 1 here. Because Steve had free time during last holiday, he rearranged his house. Oke. Sekali lagi dibaca. Because Steve had free time during last holiday, he rearranged his house. Ini terjemahnya ya. Karena Steve punya waktu luang selama liburan lalu, dia menata ulang rumahnya. So, teman-teman silakan mulai mereka-reka dan membuat contoh kalimatmu sendiri ya. Misalnya subjeknya diganti, Steve diganti Robert misalnya. Because-nya tetap tidak masalah. Because Robert had free time yesterday misalnya, tidak apa-apa. He rearranged his bedroom misalnya. It's up to you. Ya. Tapi yang pasti teman-teman coba buat contoh kalimat sendiri ya. Oke, keterangannya di sini. Because Steve had free time during last holiday itu sama dengan dependent clause or adverbial clause. Ini dependent. Why? Karena because it does not express a complete thought. Coba kalimatnya dibaca sekali lagi ya. Because Steve had free time during last holiday. Say for example, right now I'm talking to you. Okay? And I say that because Steve had free time last holiday. And then what? Teman-teman pasti masih menunggu. Ya terus kenapa? Ya kan? Karena belum utuh pemikirannya ya, belum mengekspresikan satu pemikiran utuh dia. Karena Steve itu punya waktu luang kemarin, liburan kemarin.
Terus teman-teman masih nunggu. Terus kenapa ya? Oke, beda dengan yang berikutnya di sini. He rearranged his house. This one is independent clause. He di sini Steve ya. Jadi he rearranged his house atau Steve rearranged his house atau Steve mendekorasi ulang, menata ulang rumahnya. Kan sudah bisa ya. Steve menata ulang rumahnya. Andy memasak fried rice. Sama saja. Ya. Jack menulis, writes love letter, say for example. Sama saja, ya, independent dia, bisa berdiri sendiri. Karena pemikirannya jelas. Jack menulis surat cinta, ya kan? Terus apalagi? Di sini Steve mendekorasi, menata ulang rumahnya. Selesai. Tetapi kalau di atas, karena Steve memiliki waktu luang di liburan kemarin, berhenti. Teman-teman pasti menunggu lanjutannya, ya kan? Maka dari itu, kalau teman-teman perhatikan di sini ada koma, ya. Coba tolong perhatikan koma ini. Kalau di simple sentence kita membahas koma, dia berpengaruh. Nanti di sini juga ada pengaruhnya, ya. Oke, ya. Jadi contoh yang pertama itu ini yang dinamakan dependent karena dia masih belum mengekspresikan satu pemikiran yang utuh, ya. Coba masuk ke contoh berikutnya, ya. Okay, the next example sih, I'll give you a call when I finish my work. I'll give you a call when I finish my work. Ya, saya akan menelponmu setelah saya menyelesaikan pekerjaanku. Ya, keterangannya di sini. When I finish my work. Teman-teman nunggu. When I finish my work. Yes. And what? Ya, when I finish my work. Itu nggak bisa berdiri sendiri ya. Orang masih bertanya-tanya loh. Dependent clause ini adalah dependent atau adverbial clause ya. Ini dependent. Tidak bisa berdiri sendiri. Beda dengan I'll give you a call. Selesai sudah. I'll give you a call. I'll give you a present. Selesai. I'll give you a letter. Selesai. I'll give you a news. Selesai. Itu aja ya. Oke. Di sini I'll give you a call. Ini independent karena ya sudah, saya akan menelpon. Selesai. Idenya satu, saya akan menelpon. Tapi kalau yang di atas, ketika aku selesai menyelesaikan pekerjaanku, terus masih ditunggu, itu bedanya ya, begitu. So simple ya, sebenarnya simple kok, nggak complicated amat ya, nggak kompleks amat dalam pelajarannya ya, seperti namanya yang kompleks, ternyata belajarnya nggak sekompleks itu, gampang saja. Ya, oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga ya. Example 3 here, I like the book that you bought yesterday. Saya suka buku yang kamu beli kemarin. I like the book that you bought yesterday. Oke, keterangannya seperti apa? That you bought yesterday. Ini adalah dependent. That you bought yesterday. Yang kamu beli kemarin. Nah, terus That you bought yesterday. Beda dengan I like the book. Selesai. I like the book. I like the girl. I like the house. I like the design. I like the car. Selesai. Alright, tapi kalau yang di atas that you bought yesterday itu masih dependent. Sudah jelas ya teman-teman ya. Jangan lupa buat contoh kalimat sendiri-sendiri ya. Oke. Next kita mau masuk di sini nih. Example 4. Perhatikan koma-koma ya. Di sini juga ada koma ini ya. Oke. Kiki, which is very cute, is my dog. Kiki, which is very cute, is my dog. Oke, keterangannya Kiki yang sangat manis itu adalah anjingku. Keterangannya which is very cute. Ini termasuk yang dependent. Ini nih. Which is very cute. Ini nih. Nah, ini yang dependent. Kiki is my dog. Jadi kalau ini dihilangkan, ya, kalau ini dihilangkan, menjadi kalimatnya menjadi Kiki is my dog. Yes, selesai. Kiki is my dog. Chico is my cat. Terserah. Birdie is my bird. Selesai di situ ya. Kiki is my dog. Selesai. Orang paham. Tetapi kalau yang di sini, which is very good. Hah? Siapa yang very good? Oh, yang very good adalah Kiki. Kiki is my dog. Kiki, which is very cute, is my dog. You see that? Oke. Masuk ke keterangan berikutnya. Nanti contoh ini juga dibuat ya. Contoh yang ada komanya 2 di dalam kalimat itu ya. Oke. Ada keterangan di sini. Note, a complex sentence can either start with the independent clause
or the subordinate clause. Bisa dibolak-balik. Bisa dimulai dari yang independen dulu, diikuti yang dependent, atau diawali dari yang dependent dulu, baru diikuti yang independent, sama saja. Tapi ini, if subordinate clause comes first, ya, jadi yang dependent tadi duluan, you must add a comma. You see? This is not needed if the independent clause comes first. Nah, maksudnya bagaimana? Oke, maksudnya kira-kira begini. Kita akan cek contoh kalimat yang tadi sudah kita miliki ya. Nah, ini dia. First example here. Ini adalah yang dependent. Because Steve had free time during last holiday. Ini dependent duluan. Harus diberi koma. Baru masuk yang independent. He rearranged his house. Tetapi jika dibalik, diputar ya. Yang independent datang duluan sebelum yang dependent. Berarti kalimatnya menjadi ini he, ganti aja Steve ya. Steve rearranged his house because he had free time during last holiday. You see? Dan di situ tidak dibutuhkan koma. So, ketika dalam complex sentence ini, yang dependent muncul duluan sebelum yang independent, ada koma di tengahnya. Tetapi jika dibalik, yang independent muncul duluan sebelum yang dependent, tidak diperlukan adanya koma. Oke, jadi kalimatnya dibalik. Steve rearranged his house because he had free time during last holiday. Tidak diperlukan adanya koma. Ya, contoh kalimat yang lain coba. Ini, I'll give you a call when I finish my work. Ini ada when-nya di sini ya. I'll give you a call. I finish my work. Oke? When I finish my work ini adalah independent. Ya, kalau dibalik misalnya, when I finish my work, I'll give you a call. Begitu kan kalimatnya? So, ketika ini sudah tatanan yang tadi saya sebutkan ya, independent datang duluan ya. Dibalik misalnya. Yang dependent datang duluan. When I finish my work, comma, I'll give you a call. You see? When I finish my work, comma, I'll give you a call. Ya. Tetapi kalau independen yang duluan, ya kalimatnya seperti ini dia. Sudah tidak perlu ada koma lagi. I'll give you a call when I finish my work. Oke ya. Bagaimana dengan contoh yang tadi nih? Yang ketiga ini dulu ya. I like the book that you bought yesterday. Oke. That you bought yesterday ini dibalik misalnya. Ya. Dibalik datang duluan. That you bought yesterday, I like the book. Ya, Jadi adjektifnya, dependent clause-nya datang duluan ya. Tapi contoh di sini sudah contoh yang independennya duluan. I like the book. Ya, I like the book. I like the book you bought yesterday. Sebenarnya kalau ini dibalik harusnya ada koma di tengah-tengahnya. That you bought yesterday, I like the book. Okay, dude, you know something? Yes, what's up? That you bought yesterday? I like the book, bro. Nah, say for example. Begitu ya. Oke, bagaimana dengan contoh kalimat yang ini? Ini agak sedikit membingungkan karena komanya ada dua. Ya, oke. Kiki is my dog, itu yang independent. Which is very good, itu tadi yang dependent. Ya, dibalik-balik bisa enggak? Oke, keterangannya sebenarnya yang contoh kalimat ini adalah begini. Jika yang ini itu kita hilangkan, orang sudah paham dengan apa yang dimaksud. Kiki is my dog, right? Sudah cukup paham, Kiki is my dog. Oke, yes. Tetapi ketika yang ngajak bicara, ingin memberikan satu informasi tambahan tentang si Kiki, di mana Kiki itu very cute, ditambahlah di sini di tengah-tengah ini, which is very cute. Artinya apa? Informasi which is very cute di sini ini adalah informasi tambahan untuk memberikan penegasan informasi tambahan terhadap si Kiki atau subjek di sini ya, Kiki. Tetapi jika itu dihilangkan,
Ini dianggap tidak ada, komanya hilang semua. Kalimatnya menjadi Kiki is my dog. As simple as that. Oke ya, Kiki is my dog. Tapi kalau mau ditambah keterangan, ya Kiki, which is very good, is my dog. Say for example, Christine is my girlfriend. Selesai. Christine, which is very cute, is my girlfriend. Jelas ya? Oh, Christine itu imut. Say for example begitu ya. So, teman-teman, jadi itu tadi ini keterangan yang pastinya tentang penggunaan koma. Kalau dependennya muncul duluan, ada koma di tengah. Kalau independennya yang duluan tidak diperlukan adanya koma di tengah. Ya, itu yang membedakan dalam kompleks sentence ya. Simple sentence ada sendiri, sudah kita bahas di video sebelumnya. Ini kompleks sentence seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Jangan lupa tetap membuat contoh kalimatmu sendiri-sendiri supaya lebih paham. Namun jika sudah kutak-katik masih belum paham, boleh ditanyakan lagi ke Kak Krisna ya. Boleh di-chatkan di kolom chat di situ. Next time kita akan beri penjelasan lagi yang lebih detail mungkin seperti itu ya. Ya, harapannya ini sudah tidak sekompleks namanya ya dalam pelajarannya, tetap simpel meskipun yang kita pelajari adalah kompleks sentence. Begitu, jangan lupa kalau ada bermanfaatnya nanti di-share ke teman-teman yang lain ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan notification button. Stay safe baby. Stay safe sobat-sobat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Oke, bye-bye.